Detik-detik kebakaran yang melahap menara Masjid Agung Darussalam di barat alun-alun kota Bojonegoro terekam kamera warga. Kebakaran yang berada di pusat kota ini membuat warga panik dan merekam kejadian. Kejadian ini terjadi Rabu pagi saat arus lalu lintas sedang ramai. Diduga akibat korsleting, api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh menara dengan tinggi sekitar 30 meter. 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Belasan personel juga diterjunkan untuk memadamkan api. Beruntung api tidak sampai menyambar bangunan utama masjid yang berada di dekatnya. Langsung tim dari damkar datang kemari dan melakukan proses evakuasi dan melakukan proses pemadaman, dan sampai tadi jam 11.30-an, sekitar 29 tadi saya lihat teman-teman sudah melakukan pendinginan ke semua sampai ke atas, dan alhamdulillah sudah bisa. Berarti penanganannya berapa jam tadi, Pak? Sekitar setengah jam selesai. Berapa armada tadi yang dikerahkan? Ada 3 armada, 2 suplai, 1 pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi Anyus melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali Aini Sore dengan informasi pengukuran lahan sengketa konstatering di Kelurahan 8 Ulu, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan ricuh. Sejumlah emak-emak bersih tegang dengan petugas, bahkan menghalau petugas ukur yang akan melakukan pengukuran lahan. Sejumlah emak-emak terlibat kericuhan saling dorong saat menghalau petugas ukur saat pelaksanaan pengukuran sebidang lahan sengketa seluas 8.585 meter persegi yang berlokasi di Jalan Gubernur Haji Abastari, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu siang. Warga menolak untuk dilakukan pengukuran konstatering pencocokan amar putusan dengan lahan di lapangan. Pasalnya lahan tersebut menurut warga merupakan lahan waris milik mereka dan telah ditempati selama berpuluh-puluh tahun. Sebelum dilakukan konstatering, warga sudah melakukan penyanggahan melalui surat bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung non-execuable atau tidak dapat dieksekusi. Karena luas sebidang tanah tidak sesuai amar putusan sejak berperkara tahun 2015 melibatkan 12 tergugat. Dalam gugatan, ada 2 tergugat yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Meski demikian, putusan tetap diputuskan dengan luasan yang sama. Tergugat yang dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, namun putusannya tetap dengan luasan yang sama. Nah, ini persoalannya. Harusnya tidak lagi dengan 8.000, dikurangi dulu dengan 2 tergugat, yakni tergugat 3 atas nama Saiful, tergugat 4 atas nama Emi. Di dalam putusan banding dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, artinya Emi dan Saiful sah tanahnya. Sesuai kita menjalankan isi putusan kan untuk mencocokkan dan sudah dilaksanakan. Kita anggap sudah cukup, tinggal untuk selanjutnya proses eksekusi. Aksi penolakan konstatering oleh warga sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas kendaraan di sepanjang Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari, Palembang. Usai melakukan konstatering, tim pengamanan kepolisian, Pengadilan Negeri Palembang, dan warga membubarkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, lantai 7 sebuah gedung di kawasan Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada Rabu siang. Akibatnya ratusan pekerja yang berada di gedung tersebut panik dan lari berhamburan menyelamatkan diri. Wow, lantai 7.
Kobaran api terjadi di salah satu ruangan gedung perkantoran Pasaraya Blok M yang berada di lantai 7. Ratusan pekerja yang berada di lokasi keluar berhamburan dan berkumpul di halaman gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung memasuki gedung dan memadamkan api. Sebelumnya terdengar peringatan bahaya dan listrik di ruangan sempat padam. Kemudian para pekerja dievakuasi melalui tangga darurat menuju keluar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara berasal dari ruangan panel AC. Dugaannya bunyi alarm bagaimana? Ada dugaan api apa seperti apa? Lagi meeting jadi nggak dengar suara alarmnya. Cuma lihat orang-orang pada sudah evakuasi. Oh gitu. Ada himbauan di lantai itu untuk evakuasi turun ke bawah ya? Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan orang tua menggelar demonstrasi di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta Rabu pagi. Puluhan orang tua siswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Orang Tua Award di Beasiswa Indonesia Maju Angkatan 4 ini menuntut kejelasan perihal keberangkatan anaknya untuk studi S1 di luar negeri lewat Beasiswa Indonesia Maju. Kecemasan orang tua bertambah dengan adanya efisiensi anggaran yang terjadi di Kemendikti-Saintek. Para orang tua khawatir status penerima beasiswa dibatalkan. Pemirsa, mantan Mendikti-Saintek Satrio Brojonegoro kabur saat awak media hendak meminta komentar terkait dirinya yang terkena reshuffle. Ia tak bergeming apalagi menanggapi pertanyaan awak media. Inilah detik-detik saat awak media berpapasan dengan mobil yang ditumpangi oleh Mendikti Satrio Brojonegoro. Mobil sedan hitam yang ditumpanginya langsung kabur saat berpapasan dengan wartawan. Dia tidak membuka kaca sama sekali, apalagi berkomentar terkait reshuffle. Reshuffle gimana Pak? Reshuffle gimana Pak? Ngomong dikit kali. Mobil berplat RI25 yang membawa Satrio Brojonegoro langsung meninggalkan gedung parkir Kemendikbud. Meski wartawan sempat mengejar mobil tersebut hingga keluar gedung, tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Satrio tentang dirinya yang terkena reshuffle. Satrio Sumantri Brojonegoro menjadi menteri pertama dalam Kabinet Merah Putih yang diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia diganti dengan Brian Yuliarto yang akan menjabat sebagai Mendikti-Saintek. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Guru Besar Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik 5 pejabat negara beserta wakilnya. Saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara upacara pelantikan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Guru Besar ITB tersebut menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro yang terkena perombakan kabinet. Selain melantik Mendikti baru, Presiden Prabowo juga melantik 5 kepala lembaga beserta wakilnya. Antara lain Kepala dan Wakil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, dan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek pada reshuffle kabinet pertama sore tadi. Guru Besar Institut Teknologi Bandung itu menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Brian Yuliarto, seorang intelektual muda kelahiran Jakarta 27 Juli 1975 yang memiliki semangat memajukan Indonesia lewat iptek pada bidang material nano untuk aplikasi sensor dan energi.
Dalam dunia pendidikan, pada tahun 2024, Brian lulus Universitas Pertahanan dan Kementerian Pertahanan RI. Di tahun 2005, ia menyelesaikan pendidikan S3 di University of Tokyo, Jepang. Sedangkan di tahun 2002, ia menyelesaikan pendidikan S2 di University of Tokyo. Dan di tahun 1999, ia lulus sebagai sarjana teknik fisika di Institut Teknologi Bandung. Adapun pengalaman kerja yang pernah diraih Brian Yuliarto yakni Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi di ITB tahun 2025 hingga 2029. Lalu di tahun 2020-2025, Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB, kemudian menjadi Visiting Professor University of Tsukuba di tahun 2021 hingga sekarang. Di tahun 2018 hingga 2020, ia menjadi Kepala Pusat Peneliti Nanoscience dan Nanoteknologi ITB. Dan di tahun 2005-2006, ia sempat menjadi peneliti Postdoctoral Advanced Industrial Science and Technology Japan. Sementara prestasi yang diraihnya terdiri dari Habibie Prize 2024 bidang rekayasa, lalu meraih Top 1 Researcher Nanoscience and Nanotechnology Indonesia at Scientific Stanford University 2022-2024. Kemudian di tahun 2021 meraih peneliti terbaik ITB dan meraih dosen berprestasi bidang sains dan teknologi akademisi berprestasi 2017 di ITB. Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Hari ini Kepala Daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas dan Istana Kepresidenan Jakarta. Di tengah gerimis, Kepala Daerah mengikuti latihan baris berbaris di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka mau maju nih. Hari ini, Kepala Daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas dan Istana Kepresiden. Di tengah gerimis, Kepala Daerah mengikuti latihan baris berbaris di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Marching band dari IPDN mengiringi kirap Kepala Daerah terpilih menuju ke Kompleks Istana Kepresiden Jakarta. Sejumlah Kepala Daerah terpilih dari publik figur juga terlihat mengikuti jalannya gladi bersih. Gladi bersih merupakan bagian dari persiapan jelang pelantikan Kepala Daerah yang dilakukan besok tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Rencananya, Presiden akan melantik 501 pasangan Kepala Daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota. Usai pelantikan, nantinya Kepala Daerah akan menjalani retret di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Sementara itu pemirsa, menjelang retret Kepala Daerah yang akan berlangsung pada 21 Februari mendatang di Akademi Militer, Kepolisian Polres Kota Magelang, Jawa Tengah akan memberlakukan rekayasa jalur di depan Komplek Akmil. Nantinya saat kedatangan akan diberlakukan buka tutup sesuai dengan kebutuhan. Jelang kegiatan retret seluruh kepala daerah di Indonesia, suasana di depan Komplek Akademi Militer di Jalan Gatot Subroto, Kota Magelang masih terpantau lancar dengan lalu lalang kendaraan. Polisi menyebut pada Jumat 21 Februari mendatang, arus lalu lintas di depan Komplek Akademi Militer akan diberlakukan sistem buka tutup. Sistem buka tutup akan diberlakukan sesuai kebutuhan mengingat jalur tersebut digunakan warga beraktivitas. Polisi juga menyatakan para kepala daerah yang akan mengikuti retret di Akmil akan datang dari beberapa titik seperti Yogyakarta, Solo, Kulon Progo, hingga arah dari Semarang. Untuk rekayasa lalu lintas kami akan melihat situasional ya. Jika diperlukan nanti rekayasa kami akan lakukan tentunya untuk mengalihkan arus supaya tidak terjadi kepadatan ataupun nanti kemacetan yang mengganggu atau membuat jalan menjadi macet seperti itu, stasional. Rencananya sebanyak 503 kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur seluruh Indonesia akan mengikuti serangkaian kegiatan retret di Akademi Militer dari tanggal 21 Februari hingga 28 Februari.
Pada saat kegiatan akan diisi para pemateri, mulai dari Menteri, Kapolri, Panglima, hingga Presiden Prabowo. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini persiapan jelang retret kepala daerah, kami telah terhubung dengan rekan Puji Hartono di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat sore, Puji. Seperti apa persiapan di sana jelang retret kepala daerah Jumat mendatang? Ya, selamat sore Nadia. Saat ini saya berada di depan Akademi Militer yang nantinya ada ratusan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia yang akan mengikuti retret di sini. Salah satunya yaitu di depan Akmil sendiri ada Wisma Sumbing yang nantinya akan dijadikan titik tempat kumpul mereka sebelum mereka masuk. Di sini sudah terpasang tenda-tenda untuk mereka tadi sebelum masuk ke Akademi Militer ini untuk mengikuti kegiatan retret selama 1 minggu. Jadi ya. Baik, terima kasih Puji Hartono melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Dan pemirsa, kita akan membahas persiapan jelang retret kepala daerah Jumat mendatang bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selamat sore, Mas Bima, apa kabar? Selamat sore Nadia, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Mas Bima, ini kan nanti retret kepala daerah jumlahnya sangat banyak. Mekanisme keberangkatan nanti bagaimana? Apakah sudah diakomodir atau masing-masing saja? Kalau Kabinet Merah Putih waktu itu kami kan pakai Hercules dari Jakarta. Nah sekarang semuanya dipersilahkan untuk mengambil jalan masing-masing. Jadi setelah pelantikan di Jakarta, ada yang naik pesawat mungkin melalui Solo, Semarang, atau Kulon Progo, atau bahkan mungkin juga lewat perjalanan mobil. Yang penting mereka semua itu kami tunggu paling lambat jam 15.00 di Mes Sumbing, itu di depan gerbang Akmil di Magelang. Oke, nanti acara sudah langsung dimulai hari Jumatnya, Mas Bima? Ya, jadi sekitar jam 15.30 seluruh kepala daerah akan memasuki gerbang Akmil. Di sana akan disambut secara resmi oleh Gubernur Akmil dan Kemendagri. Untuk selanjutnya nanti mulai rangkaian acara secara keseluruhan di wilayah Akmil itu di dalam. Oke, rangkaian acaranya nanti kira-kira seperti apa? Apakah tidak jauh berbeda dengan retret Kabinet Merah Putih sebelumnya, Mas Bima? Agak mirip-mirip, tapi skalanya kan lebih besar. Kalau dulu kami sekitar 100-an saja, sekarang ini ya sekitar 500. Ada ruangan kelas besar, ada ruangan kelas yang kecil-kecil, yang bisa dibagi per kelompok begitu ya. Dan juga nanti setiap pagi, acara mulai pagi-pagi sekali, senam pagi, kemudian ada apel pagi, baru kemudian rangkaian acara sampai kira-kira pukul 21.00 setiap harinya. Oke, ini kan sebelumnya retret Kabinet Merah Putih disebut sebagai salah satu cara Presiden Prabowo Subianto untuk mengakrabkan anggotanya begitu. Ini bagaimana mekanismenya acara retret selama sepekan nanti bisa mengakrabkan kepala daerah? Waktu Kabinet Merah Putih itu kan 4 hari 3 malam. Keakraban itu kan dibangun bukan hanya di ruang kelas, tetapi di sela-sela waktu ketika makan bersama, ketika bergerak menuju tenda, di sela-sela waktu istirahat, kemudian ada juga team building. Ini yang nggak bisa didapatkan lewat Zoom, Nadia. Ini yang diharapkan menjadi target utama terbangunnya chemistry, emotional bonding bersama seluruh kepala daerah. Ada juga kan dialog-dialog interaktif nanti di ruang-ruang kecil. Ada juga kegiatan-kegiatan di luar yang bisa mendekatkan semua kepala daerah yang jadi modal untuk nanti pada saatnya nanti bisa bekerja sama, mengawal uang rakyat, bekerja sama sinkronisasi program pusat dan daerah, dan juga bekerja sama untuk tentunya membangun pemerintahan yang bersih dan profesional. Oke, tapi dari pengalaman Mas Bima untuk retret kemarin ini cukup efektif dan waktunya cukup untuk bisa mengakrabkan diri bersama yang lain? Kita itu kan dulu 3 malam 4 hari. Iya. Banyak yang kemudian merasakan keakraban, bisa kemudian sekarang WA-an ketika koordinasi, telepon, janjian ketemu.
Nah, di sana kan lebih panjang lagi Nadia, 7 hari. Ya, 7 hari itu kan punya ruang yang banyak. Apalagi kan nanti ada yang nginap di tenda, yang sharing gitu ya. Jadi itu pun keakrabannya lebih. Kalau dulu kami satu tenda itu hanya satu. Sekarang ada yang sharing bisa bertiga atau bahkan berempat satu tendanya. Oke, nanti untuk siapa saja yang mengisi materi ini sudah ada bocorannya Mas Bima. Informasinya juga akan ada mantan Presiden RI, betul? Yang pertama, sebagian besar menteri akan menyampaikan materi. Nggak bisa semua karena memang waktunya sangat terbatas, jadi slot-slotnya terbatas. Kemudian Bapak Presiden akan hadir juga. Dan tentu kita berharap juga ada tokoh bangsa yang bisa hadir berkenan untuk memberikan materi, tapi kami belum bisa memastikan karena mencocokkan jadwal para menteri aja nggak mudah karena pasti harus disesuaikan dengan jadwal kegiatan, apalagi kegiatan tokoh bangsa yang tentunya menyesuaikannya akan memerlukan kerja keras juga. Jadi belum bisa kita pastikan. Kita berharap akan ada juga selain menteri, selain Bapak Presiden, ada tokoh bangsa juga yang bisa memberikan materi, berbagi pengalaman, berbagi kebijakan, kebijaksanaan. Oke, selain dari materi-materi yang diberikan, ini kan juga nanti tentunya akan ada pembekalan untuk para kepala daerah. Apa yang diharapkan hasil dari retret selama 1 pekan mendatang, Mas Bima? Yang pertama adalah paham tugas pokok kepala daerah. Karena latar belakang kepala daerah kan berbeda-beda, nggak semua politik pemerintahan. Yang kedua adalah bisa melakukan sinkronisasi. Ada gagasan besar dari para kepala daerah di daerah masing-masing, dan ada astacita program kementerian yang harus juga nyambung itu ya. Karena bisa jadi berbeda. Karena semua kan nanti harus diselaraskan di RPJMD daerah masing-masing. Yang ketiga adalah chemistry emotional bonding tadi. Kita berharap dengan hubungan kekeluargaan, pertemanan, persahabatan, itu lebih bisa solid lagi untuk kolaborasi dan sinergi. Dan yang terakhir adalah tentu kita berharap bahwa dengan semangat patriotisme, nasionalisme, merah putih, NKRI bisa sama-sama mengawal ribuan triliun uang rakyat, 3.600 APBN dan 1.300 uang rakyat yang beredar di daerah bisa kita kawal bersama-sama. Kita pastikan uang rakyat akan kembali ke rakyat, dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan melayani. Baik, emotional bonding dan tentunya kesiapan memimpin di wilayah masing-masing ini kita harapkan dapat dihasilkan dari retreat selama sepekan. Terima kasih banyak Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto telah bergabung di ID Sore. Semoga seluruh rangkaian pelantikan dan juga retreat berjalan lancar. Sehat selalu Mas Bima, selamat sore. Terima kasih Nadia, selamat sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang digelar pelajar Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Mereka kena gas air mata di sini. Massa awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju kantor DPRD Jayawijaya. Dalam orasinya mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dana yang ada dialihkan untuk pendidikan gratis. Cekcok antara pelajar dan polisi terjadi saat siswa menyampaikan orasi terhalang oleh barikade. Namun usai adanya negosiasi, para siswa bisa berorasi ke kantor DPRD Jayawijaya dan kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan pengawalan aparat keamanan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis. Menurutnya MBG sangat penting dan pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaannya agar menjadi lebih baik. Wamena dan juga Papua yang kemarin demo aksi penolakan makan bergizi, mereka ingin pendidikan dan lain sebagainya. Sekali lagi makan bergizi gratis penting, pendidikan gratis penting, kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting, semuanya penting. Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan
akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden. Berarti saya sudah mengundurkan diri, ya saya agak ikhlas saya, karena ya saya sudah mengerjakan tugas saya selama 4 bulan ini dengan sebaik-baiknya. Saya ikhlaskan untuk diteruskan oleh Pak Menteri yang baru. Ada hal-hal yang dititipkan oleh Pak? Oh, dia udah tahu semua ilmu saya kok. Ini nyambung lah bisa, nggak ada masalah ini. Rencana selanjutnya seperti apa kalau sendiri tidak jadi menteri? Oh, saya banyak pekerjaannya. Ilmuwan kan nggak habis-habis kerjaannya. Iya kan? Ilmuwan banyak itu tugasnya. Akademisi, ilmuwan. Pokoknya kalau kita memang punya pengetahuan, punya kemauan, pasti bisa kerja. Ya, tidak harus menjabat. Yang penting ada karya yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Ya. Ya, tadi barusan Pak Satrio barusan menyampaikan hal-hal yang tentu program-program strategis dari Pak Presiden yang agar bisa kita optimalkan. Dikti Saintek rasanya memegang peranan yang penting ya untuk mendukung program-program strategis Pak Presiden. Swasembada pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi. Jadi tadi Pak Satrio menyampaikan ya tentu kita akan percepat, kita akan konsolidasi dulu ya. Besok saya dengan teman-teman di sini sehingga program-program strategis Pak Presiden dapat kita dukung dari Kementerian Dikti Saintek gitu. Itu tadi semua program-program strategis dari Pak Presiden itu tadi sudah disampaikan Pak Satrio kepada saya, dan nanti tentu akan kita teruskan ya bersama dengan teman-teman seluruh kementerian dan juga teman-teman kampus-kampus, universitas-universitas di seluruh Indonesia. Kita akan bersama-sama mendukung program-program strategis dari Pak Presiden. Gitu. Ini hubunginya sejak kapan, Prof? Tadi Pak Seskap pagi-pagi menghubungi saya untuk ke Jakarta. Mendadak dari Prof? Ya, saya tadi dihubungi pagi-pagi oleh Pak Seskap gitu. Prof, apa ada titipan khusus dari Prof Satrio terkait program-program yang dilanjutkan atau tidak gitu? Itu tadi, jadi intinya program-program yang mendukung, bahkan kalau bisa mempercepat program strategis Pak Prabowo dalam Asta Cita. Itu kan misalnya melahirkan SDM gitu ya. Itu kan kita punya kepentingan bagaimana kementerian ini nanti bersama-sama dengan seluruh kampus ya di Indonesia. Ini kan juga bukan tugas kita saja sebagai kementerian, tapi tugas bersama ya, tugas bangsa kita. Jadi kita ingin harmoni, kita bareng-bareng, yuk kita pikul beban ini, kita dukung bagaimana keinginan Presiden membuat kita menjadi negara maju, itu bisa kita dukung. Dan ini kan Dikti Saintek ini sangat strategis ya untuk melahirkan industri, melakukan riset, inovasi. Jadi memang kita memegang beban yang tidak ringan, tapi saya yakin dengan kebersamaan sama-sama kampus-kampus seluruh Indonesia ya, negeri, swasta, mari kita bareng-bareng dengan beban pekerjaan dengan segmen yang masing-masing supaya kita bisa membantu atau mendukung program prioritas Asta Citanya Pak Prabowo. Udah dulu gitu kali ya? Terima kasih ya, nanti lagi ya. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 174 dan SMA Negeri 58 Jakarta di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Gibran memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada siswa memiliki gizi yang seimbang dan layak dikonsumsi.
Disambut antusias sejumlah siswa, Wapres Gibran Rakabuming Raka langsung memantau kegiatan makan bergizi gratis yang berlangsung di SMA Negeri 58 Ciracas, Jakarta Timur. Sejumlah siswa terlihat lahap menyantap menu makanan yang disediakan. Dalam kesempatan itu, Gibran juga berbincang dengan sejumlah siswa terkait menu yang disediakan dalam makan bergizi gratis. Menu makanan yang disediakan kali ini antara lain nasi, ayam katsu, tahu, sayur, buncis, dan pisang. Sebelumnya Gibran juga sempat meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 174 Ciracas, Jakarta Timur. Menu makanan yang disediakan kali ini terdiri dari nasi, ayam goreng, semur tahu, sayur sawi, dan buah salak. Wapres berpesan agar makanan yang disajikan tidak disia-siakan. Apabila tidak habis dimakan, dapat dibungkus dan dibawa pulang. Pengecekan makan bergizi gratis di beberapa sekolah ini bertujuan memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada siswa memiliki gizi seimbang dan layak dikonsumsi. Pemirsa, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto Kristianto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Hasto menyebut kasus yang menjeratnya tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya. Menurutnya, kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi dan tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Hasto menekankan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Sementara itu, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan pra-peradilan tanggal 3 Maret, tetapi di hari yang sama penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Sebelumnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku Kamis pekan ini. Panggilan dilayangkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Hasto. Namun, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan lagi untuk kedua kalinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryati Rahayu yang biasa disapa Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryati Rahayu dan suaminya Alwin Basri ditahan usai penuhi panggilan kelima KPK pada Rabu siang. Sebelumnya Ita pernah mangkir dari panggilan KPK karena alasan sakit. Pemkot Semarang ditahan atas dugaan 3 kasus, yakni dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2023 hingga 2024 di Pemkot Semarang.
Lalu dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan 4 tersangka, di mana 2 pihak swasta sudah lebih dulu ditahan. Bahwa terhadap Saudara HGR dan Saudara AP dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025. Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah menyebut mempersilahkan warga Indonesia merantau. Tren tagar kabur aja dulu ramai di media sosial. Tagar ini muncul sebagai ungkapan kekecewaan masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak di tanah air. Menanggapi fenomena ini, pemerintah buka suara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer mengeluarkan pernyataan kontroversial. Wamenaker tak mempersoalkan tagar tersebut dan bahkan mempersilakan warga negara Indonesia jika ingin bekerja di luar negeri. Jalin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyampaikan pemerintah mengizinkan warganya merantau ke luar negeri. Namun harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi prosedur yang berlaku. Soal kalau ramai kabur aja dulu Bang. Ya kan ramai Bang, hashtag kabur aja dulu Bang. Ya, kalau mau merantau itu bagus. Mau merantau tapi ingat, jadi harus punya skill. Ya, kalau nggak punya skill itu nggak bisa punya pekerjaan yang baik. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena itu bisa bagi masalah itu. Kalau orang mau merantau nggak boleh dilarang. Oke. Sementara itu, masyarakat meminta pemerintah lebih memperhatikan suara rakyat yang resah dengan kesulitan hidup di tanah air. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini, terutama sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah masyarakat mengaku setuju dan mendukung tren kabur aja dulu untuk mencari penghidupan yang layak di negara lain. Masyarakat pun meminta pemerintah lebih memperhatikan keresahan rakyat. Saya setuju ya, karena akhir-akhir ini kan kebijakan dari negara agak unik ya. Jadi emang saya setuju lah untuk hidup di luar negeri. Makanya kan sekarang banyak hashtag untuk kerja di luar negeri kan. Saya sih setuju Kak, setuju banget. Pengen banget. Pengennya kemana? Pengen sih ke Belanda. Dan sebagai Gen Z gitu ya, sebenarnya tertarik kenapa? Karena di Indonesia menurut aku udah kayak kurang sehat aja sih. Ya dengan adanya negara yang makin lama makin kayak begini juga ya, daripada kerja di sini kerjanya juga berat, gajinya juga nggak sesuai, mendingan kan kita kabur aja dulu gitu ya, untuk tahu di sana gimana ini. Aku maunya ke Jepang. Pemirsa, efisiensi anggaran yang gencar dijalankan pemerintahan Prabowo Gibran akan terus berlanjut. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai program unggulan pemerintah, termasuk 15 proyek raksasa. Guna meluncurkan program pemerintah, Presiden Prabowo akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara pada 24 Februari 2025. Danantara akan mengawal 15 mega proyek nasional yang telah disiapkan. Dalam pidatonya di HUT Partai Gerindra, Presiden Prabowo pastikan tidak akan bergantung pada investasi asing. 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta.
ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis. Selain mengawal proyek raksasa milik pemerintah, Danantara juga akan mengelola sejumlah BUMN. Daftar BUMN yang dikelola Danantara adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan Min ID. Presiden Prabowo pun mengajak presiden sebelumnya untuk menjadi pengawas Danantara. Aset awal Danantara sebesar 14.000 triliun rupiah. Tahun ini dana sebesar 20 miliar rupiah akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, pemerintah akan meluncurkan bank khusus penyimpanan emas yang pertama di Indonesia. Bank emas rencananya akan diresmikan pada 26 Februari mendatang. Akan bentuk bank emas. Pemerintah akan meluncurkan bank khusus penyimpanan logam mulia jenis emas pertama di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai menggelar rapat terbatas dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Senin siang. Presiden Prabowo menyayangkan negeri Indonesia yang kaya emas, tapi tidak bisa disimpan di dalam negeri. Rencananya bank emas akan diresmikan dalam waktu dekat pada 26 Februari 2025 mendatang. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Presiden Prabowo menegaskan keberadaan bank emas atau bullion bank amat penting karena dapat menampung emas yang diproduksi di dalam negeri agar tak keluar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang digelar pelajar Kabupaten Jaya Wijaya Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Mereka kena gas air mata di sini. Massa awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju kantor DPRD Jaya Wijaya. Dalam orasinya mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dana yang ada dialihkan untuk pendidikan gratis. Cekcok antara pelajar dan polisi terjadi saat siswa menyampaikan orasi terhalang oleh barikade. Namun usai adanya negosiasi, para siswa bisa berorasi ke kantor DPRD Jaya Wijaya dan kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan pengawalan aparat keamanan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis. Menurutnya MBG sangat penting dan pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaannya agar menjadi lebih baik. Wamena dan juga Papua yang kemarin demo aksi penolakan makan bergizi, mereka ingin pendidikan dan lain sebagainya. Sekali lagi, makan bergizi gratis penting, pendidikan gratis penting, kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting, semuanya penting. Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden. Berarti saya sudah mengundurkan diri, ya saya agak
ikhlas saya, karena ya saya sudah mengerjakan tugas saya selama 4 bulan ini dengan sebaik-baiknya. Saya ikhlaskan untuk diteruskan oleh Pak Menteri yang baru. Ada hal-hal yang dititipkan oleh Pak? Oh, dia udah tahu semua ilmu saya kok. Ini nyambung lah bisa tuh, nggak ada masalah ini. Rencana selanjutnya seperti apa sendiri jadi menteri? Oh, saya banyak pekerjaannya. Ilmuwan kan nggak habis-habis kerjaannya, iya kan? Ilmuwan banyak itu tugasnya. Akademisi, ilmuwan. Pokoknya kalau kita memang punya pengetahuan, punya kemauan, pasti bisa kerja, ya. Tidak harus menjabat. Yang penting ada karya yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Ya. Ya, tadi barusan Pak Satrio barusan menyampaikan hal-hal yang tentu program-program strategis dari Pak Presiden yang agar bisa kita optimalkan. Dikti Saintek rasanya memegang peranan yang penting ya untuk mendukung program-program strategis Pak Presiden, swasembada pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi. Jadi tadi Pak Satrio menyampaikan ya tentu kita akan percepat, kita akan konsolidasi dulu ya. Besok saya dengan teman-teman di sini sehingga program-program strategis Pak Presiden dapat kita dukung dari Kementerian Dikti Saintek gitu. Itu tadi semua program-program strategis dari Pak Presiden itu tadi sudah disampaikan Pak Satrio kepada saya, dan ini nanti tentu akan kita teruskan ya bersama dengan teman-teman seluruh kementerian dan juga teman-teman kampus-kampus, universitas-universitas di seluruh Indonesia. Kita akan bersama-sama mendukung program-program strategis dari Pak Presiden. Gitu. Ini hubunginya sejak kapan, Prof? Dari Pak Presiden? Tadi Pak Seskap pagi-pagi menghubungi saya untuk ke Jakarta. Mendadak dari Prof? Ya, saya tadi dihubungi pagi-pagi oleh Pak Seskap gitu. Apa ada titipan khusus dari Prof Satrio terkait program-program yang dilanjutkan atau tidak gitu? Itu tadi, jadi intinya program-program yang mendukung, bahkan kalau bisa mempercepat program strategis Pak Prabowo dalam Asta Cita. Itu kan misalnya melahirkan SDM gitu ya. Itu kan kita punya kepentingan bagaimana kementerian ini nanti bersama-sama dengan seluruh kampus ya di Indonesia. Ini kan juga bukan tugas kita saja sebagai kementerian, tapi tugas bersama ya, tugas bangsa kita. Jadi kita ingin harmoni, kita bareng-bareng, yuk kita pikul beban ini, kita dukung bagaimana keinginan Presiden membuat kita menjadi negara maju, itu bisa kita dukung. Dan ini kan Dikti Saintek ini sangat strategis ya untuk melahirkan industri, melakukan riset, inovasi. Jadi memang kita memegang beban yang tidak ringan, tapi saya yakin dengan kebersamaan sama-sama kampus-kampus seluruh Indonesia ya, negeri, swasta, mari kita bareng-bareng dengan beban pekerjaan, dengan segmen yang masing-masing, supaya kita bisa membantu atau mendukung program prioritas Asta Citanya Pak Prabowo. Udah dulu gitu kali ya? Terima kasih ya, nanti lagi ya. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 174 dan SMA Negeri 58 Jakarta di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Gibran memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada siswa memiliki gizi yang seimbang dan layak dikonsumsi.
Disambut antusias sejumlah siswa, Wapres Gibran Rakabuming Raka langsung memantau kegiatan makan bergizi gratis yang berlangsung di SMA Negeri 58 Ciracas, Jakarta Timur. Sejumlah siswa terlihat lahap menyantap menu makanan yang disediakan. Dalam kesempatan itu, Gibran juga berbincang dengan sejumlah siswa terkait menu yang disediakan dalam makan bergizi gratis. Menu makanan yang disediakan kali ini antara lain nasi, ayam katsu, tahu, sayur, buncis, dan pisang. Sebelumnya Gibran juga sempat meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Negeri 174 Ciracas, Jakarta Timur. Menu makanan yang disediakan kali ini terdiri dari nasi, ayam goreng, semur tahu, sayur sawi, dan buah salak. Wapres berpesan agar makanan yang disajikan tidak disia-siakan. Apabila tidak habis dimakan, dapat dibungkus dan dibawa pulang. Pengecekan makan bergizi gratis di beberapa sekolah ini bertujuan memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada siswa memiliki gizi seimbang dan layak dikonsumsi. Pemirsa, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto Kristianto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Hasto menyebut kasus yang menjeratnya tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya. Menurutnya, kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi dan tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Hasto menekankan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Sementara itu, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan pra-peradilan tanggal 3 Maret, tetapi di hari yang sama penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Sebelumnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku Kamis pekan ini. Panggilan dilayangkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Hasto. Namun, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan lagi untuk kedua kalinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryati Rahayu yang biasa disapa Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryati Rahayu dan suaminya Alwin Basri ditahan usai penuhi panggilan kelima KPK pada Rabu siang. Sebelumnya Ita pernah mangkir dari panggilan KPK karena alasan sakit. Pemkot Semarang ditahan atas dugaan 3 kasus, yakni dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2023 hingga 2024 di Pemkot Semarang.
Lalu dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan 4 tersangka, di mana 2 pihak swasta sudah lebih dulu ditahan. Bahwa terhadap Saudara HGR dan Saudara AP dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025. Kembali di iNews Sore pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN akan usulkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian lahan secara cuma-cuma alias gratis bagi negara-negara sahabat untuk membangun kantor kedutaan besar atau kedubes di Ibu Kota Nusantara IKN. Usulan pemberian lahan gratis untuk negara sahabat ini disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono usai menerima Duta Besar Belanda untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste ke IKN. Basuki menyebut Presiden Prabowo akan berkantor di IKN pada tahun 2028 mendatang. Di tahun 2028 nanti, IKN akan dijadikan ibu kota politik dengan merampungkan seluruh perkantoran legislatif dan yudikatif. Sehingga dengan tercapainya target tersebut, maka kantor duta besar asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk itu, Otorita IKN menyiapkan lahan seluas 62,9 hektar sebagai lokasi diplomatik kompon tersebut, dan usulan itu telah disampaikan kepada Presiden. Akan saya usulkan kepada Bapak Presiden karena untuk menarik mereka lebih cepat. Karena beliau kan sampaikan 2028 akan menjadi ibu kota politik, berarti eksekutif, legislatif, yudikatif sudah mulai beroperasi. Mestinya para duta besar, para kedutaan juga bisa pindah ke sini. Nah, untuk menarik mereka, juga untuk meyakinkan mereka bahwa otorita ini Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kebijakan memberi lahan gratis merupakan usulan yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, berikut informasi rekayasa lalu lintas saat pelantikan 481 kepala daerah pada tanggal 20 Februari 2025 besok di Istana Negara, Jakarta. Pemirsa, dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran 2 diarahkan ke Traffic Light Harmony. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara atau Istana Negara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas dari Jalan MH Tamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan Jalan Kebon Sirih. Dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz yang akan belok ke kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fakhirudin. Dan lalu lintas dari Jalan Fakhirudin yang akan belok ke kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muiz. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas dari Jalan Hayam Huruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda. Dan arus lalu lintas dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Dan arus lalu lintas dari Gereja Katedral yang akan menuju ke Jalan Veteran dibelokkan ke kanan ke arah Pasar Baru. Pemirsa, retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Usai pelantikan di Istana Negara, seluruh persiapan di lokasi retret telah dilakukan, termasuk kesiapan pengamanan.
Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025 usai pelantikan di Istana Negara. Retret ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menjadi momen pembekalan kepada seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini kan sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu, oh kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Sebelumnya, retret para menteri Kabinet Merah Putih digelar pada Oktober lalu. Kegiatan tersebut dikatakan menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto membentuk keakraban antar menteri. Kegiatan retret kepala daerah akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, ratusan tenda sudah terpasang dan siap digunakan para kepala daerah yang akan mengikuti rangkaian retret dan pembekalan di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Untuk pengamanan, jajaran Kodim 07, 05 dan Polres Magelang akan bertugas di ring luar Akademi Militer. Betul, tanggal 21 itu seluruh kepala daerah berkumpul tepatnya nanti di depan Akmil di Wisma Sumbing. Nanti dari situ pakai bis diantar langsung ke glamping. Nah, pada saat kegiatan di glamping nanti kendaraan ada kita siapkan di beberapa titik seperti di lapangan Rindam, lapangan Batalion Armet kita siapkan di sana. Namun nanti disesuaikan kepentingan masing-masing, apakah mau di hotel juga dipersilakan. Dan tentunya saya mengajak kepada semua masyarakat karena event ini event nasional, tolong dijaga kondisivitas wilayahnya kan. Nantinya, para bupati, wali kota, hingga gubernur yang sudah dilantik akan mengikuti arahan Astacita, Ketahanan Nasional, Wawasan Nasional, hingga Wawasan Nusantara dari pemateri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Partai Perindo menerima audiensi Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia atau APSI, serta Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes atau FKHN di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Isu kesejahteraan tenaga kesehatan yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan masih belum mendapatkan perhatian dan dampak efisiensi anggaran yang diupayakan pemerintah pusat menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan ini. Kualitas dan transformasi layanan kesehatan tak lepas dari hadirnya para pekerja kesehatan di tengah masyarakat. Namun permasalahan terkait sumber daya manusia di bidang kesehatan yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini terungkap saat audiensi Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia atau APKSI serta Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes FKHN yang disambut langsung oleh Waketum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia didampingi Ketua DPP Bidang Kesehatan Masyarakat Sri Gusni Febriasari di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Kita menitipkan harapan, kita menitipkan aspirasi melalui DPP Perindo bahwasannya perlu ada tokoh-tokoh yang dapat menyuarakan nasib SDM kesehatan kita di daerah. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini memberikan perhatian besar terhadap isu kesehatan serta mendorong agar setiap program prioritas kesehatan pemerintah disinergikan dengan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan dari para tenaga kesehatan. Di sini kami menerima dari teman-teman aspirasi dari teman-teman APKSI untuk bisa ikut mengawal terpenuhinya hak-hak dari SDM kesehatan yang ada di Indonesia. Untuk itu sejujurnya kami juga masih mengkaji hal-hal yang tadi efisiensi sebesar 19T ini gitu, dan yang jelas kami mendorong pemerintah agar efisiensi ini benar-benar tidak mengurangi dengan esensi dari pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Partai Perindo berkomitmen untuk terus mendampingi para SDM kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam menyelamatkan jutaan nyawa masyarakat melalui berbagai upaya kolaboratif agar tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat bersamaan dengan perjuangan dalam mengutamakan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para tenaga kesehatan. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.
Pemirsa, musisi Faris RM lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Faris RM ditangkap di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Detik-detik penangkapan musisi Faris RM terekam video amatir. Dalam rekaman, Faris RM ditangkap penyidik narkoba dari unit 3 Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Belum ada keterangan resmi dari penyidik narkoba terkait penangkapan musisi lawas tersebut. Namun diketahui pelantun lagu Sakura ini masih menjalani pemeriksaan intensif di lantai 4 unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus penyalahgunaan narkotika.